Iya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di diskusi asik setiap hari Jumat, yang mana topik pada siang hari ini juga tidak kalah mengasihkan dan tentu akan tepat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian dalam membersamai pembelajaran atau dalam membersamai mahasiswa-mahasiswa kita untuk mempunyai 21st century learning skill yang memang sudah harus dan kita bantu mahasiswa untuk memilikinya sebelum mereka kembali ke dunia nyata. Dunia perkuliahan kan semi nyata gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, seri diskusi kali ini sebenarnya adalah seri kedua dari rangkaian kegiatan diskusi tentang atau diseminasi tentang 21st Century Learning Design beserta rubriknya, yang mana beberapa waktu lalu kita sudah membahas beberapa skills yang memang harus kita perhatikan untuk membantu mahasiswa mendapatkan kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan abad 21. Pada seri yang lalu terdapat 3 elemen yang sudah disampaikan oleh beberapa kolega kami yang juga ikut serta saat itu kegiatan MCE atau Microsoft Certified Education, yang mana pada seri sebelumnya Bapak Ibu sudah diberi informasi tentang collaboration beserta rubriknya, skill communication, dan knowledge construction. Pada siang hari ini kita akan fokus kepada 3 skill selanjutnya yang memang harus diberikan kepada mahasiswa kita dan kita integrasikan di dalam pembelajaran kita di masing-masing mata kuliah, yaitu self-regulation, real-world problem solving, and innovation. And yang terakhir adalah use of ICT for learning, di mana untuk ketiga topik ini akan disampaikan oleh pemateri yang berbeda. Untuk self-regulation akan disampaikan oleh Husnul Fatimah Galatea, sedangkan untuk real world problem solving and innovation akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk use of ICT for learning akan disampaikan Ibu Yoga Dwi Windy Kusuma Ningtyas. Semoga tidak salah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan langsung kepada pemateri yang pertama. Oh iya, untuk tanya jawab Bapak Ibu agar langsung bisa terhubung dengan materi yang sedang disampaikan. Jadi Bapak Ibu jika akan memberikan pertanyaan terkait setiap topik, maka bisa langsung disampaikan setelah pemateri selesai memaparkan materinya. Untuk pemateri pertama yaitu Bu Husnul, monggo silakan saya berikan waktu kepada Bu Husnul. Sudah bisa share screen, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Anita. Izin share screen Bapak Ibu. Apa sudah tampil? Sudah Bu. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan sebenarnya salah satu bentuk desain pembelajaran abad 21 yang telah dipaparkan pada periode sebelumnya. Nah, mungkin sekilas saya karena saya yang urut ini adalah
bagian yang keempat. Jadi yang sebelumnya mungkin akan saya sebutkan kembali. Yang pertama itu ada kolaborasi, komunikasi, kemudian konstruksi pengetahuan. Nah, ini clear ya. Konstruksi pengetahuan, kemudian self-regulasi, kemudian real problem solving, dan penggunaan ICT untuk pembelajaran. Baik, di sini tentang self-regulasi. Jadi kalau kita mengenal istilah regulasi itu kan mengarah pada pengaturan, kemudian cara untuk mengendalikan diri sendiri, jadi semacam itu. Nah, kalau di sini konteksnya yang dimaksud self-regulasi itu lebih mengarah kepada siswanya itu sendiri atau kita mahasiswa. Jadi seperti apa mahasiswa itu dapat mengatur kegiatan pembelajarannya, kemudian dan tugas-tugasnya untuk menanamkan disiplin, kepatuhan, agar mereka agar tertanam dalam diri mereka. Nah, di sini ada 3 elemen penting dalam self-regulasi itu. Yang pertama adalah aktivitas jangka panjang atau long-term activity, kemudian ada tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini ada 3 sub elemen. Kemudian yang kedua ada planning on work. Jadi merencanakan pekerjaannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk merevisi kembali hasil pekerjaannya berdasarkan feedback. Nah, di sini akan saya ulas yang pertama. Nah, di sini ada long term activity. Jadi di sini aktivitas pembelajarannya itu memakan waktu dalam jangka panjang. Nah, jangka panjang ini sebenarnya tidak ada batasan khusus. Itu tidak disebutkan harus berapa lama, dalam arti harus berapa pekan, atau apa 1 semester, atau setengah semester, atau sepertiga semester, ini tidak ada batasannya. Tapi yang jelas bukan hanya satu waktu seperti misalkan 1 hari atau 2 hari. Nah, itu dianggap terlalu singkat. Jadi di sini sebenarnya untuk jangka waktu itu sendiri seberapa lama ini menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Apakah sesuai, apakah cukup, apakah waktu tersebut cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi ini itu yang dimaksud dalam kurun waktu periode yang substantif. Kemudian yang berikutnya, jika kegiatan pembelajarannya itu selesai dalam 1 periode, maka tidak ada waktu bagi siswa untuk merencanakan proses pembelajaran mereka atau meningkatkan pembelajaran mereka melalui beberapa konsep. Kemudian di sini lamanya waktu belajar itu menjadi syarat utama bagi siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi long term activity ini syarat utama. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ditujukan untuk menentukan apa yang harus dipelajari dari kegiatan belajar mengajar dan bagaimana tujuannya itu cocok dengan pembelajaran yang sebelumnya dan yang akan datang. Jadi di sini harus menyesuaikan seperti apa tujuan pembelajaran itu dengan aktivitas yang akan datang atau sebelumnya. Dan yang sub yang ketiga, di sini ada kriteria keberhasilan. Jadi kriteria keberhasilan di sini merupakan faktor untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan tentunya juga disertai bukti kemajuan dari keberhasilan tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi intinya pada kriteria keberhasilan ini tidak hanya apa saja yang harus dicapai, tapi ada bukti nyata bahwa itu memang telah tercapai. Nah, di sini adalah salah satu contoh pertanyaan untuk aktivitas jangka panjang.
Nah, suatu aktivitas itu dikatakan jangka panjang jika berlangsung selama, misalkan di sini dikatakan yes, berlangsung selama 1 pekan. Tapi kalau tidak dianggap sebagai aktivitas jangka panjang, nah karena di sini dia hanya, jadi di sini saya fokus di waktunya. Nah, di sini disebutkan 2 hari yang berbeda. Jadi karena dianggap 2 hari yang berbeda, sehingga di sini tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah aktivitas jangka panjang. Berikutnya adalah merencanakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi ketika siswa itu merencanakan pekerjaan mereka, mereka akan membuat keputusan mengenai jadwalnya, kemudian seperti apa langkah yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi segalanya itu mereka yang mengatur, mereka yang menentukan, mereka yang membuat pilihan. Nah, tapi perencanaan tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal seperti memutuskan bagaimana caranya peserta didik dapat memecahkan tugas menjadi menjadi tugas yang tadinya kompleks jadi lebih sederhana, atau misalkan mau menggunakan media apa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu adalah salah satu komponennya adalah how, kemudian ada when, jadi kapan, karena di situ tadi disebutkan bahwa membutuhkan long term activity, berarti di sini kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Jadi peserta siswanya membuat jadwal mereka sendiri untuk menetapkan tenggat waktu kapan ini akan selesai, kemudian kapan mereka mempelajari suatu materi tertentu yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kemudian yang who dan where. Nah, ini siapa, berarti kalau misalkan dilakukan berkelompok, itu siapa saja yang mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian where. Where-nya di mana, berarti memutuskan tugasnya itu dikerjakan di sekolah misalkan, atau di kampus, atau di luar lingkungan kampus, dan seterusnya. Nah, tapi kalau di planning on work ini biasanya difokuskan pada how dan when. Jadi fokus utamanya adalah how dan when, karena kalau who dan where ini adalah sesuatu yang artinya pekerjaan apapun pasti melibatkan who dan where, tapi fokus utamanya supaya memenuhi self regulasi itu harus memperhatikan bagaimana dan kapan. Nah, kemudian yang berikutnya di sini, jika aktivitasnya adalah jangka panjang tapi siswanya tidak memberikan instruksi yang detail dan jadwal serta langkah-langkah yang dilakukan, maka mereka tidak dapat dikatakan mereka merencanakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi siswa itu harus membuat keputusan tentang aspek terkecil yang tidak memenuhi perencanaan dari pekerjaan mereka. Nah, jadi tidak hanya sebatas perencanaannya, jadi intinya di sini harus detail, tidak hanya sekedar merencanakan sesuatu, tapi harus ada instruksi yang jelas apa yang akan dilakukan dan juga jadwalnya. Nah, kemudian di sini pertanyaan tentang merencanakan pekerjaan mereka. Di sini dikatakan mereka berhasil merencanakan pekerjaan mereka ketika mereka menentukan siapa yang akan mencari aspek tertentu dari topik, atau siapa yang akan berbicara tentang, nah berarti ini di aspek who-nya. Jadi siapa yang akan melakukan riset, kemudian siapa yang akan presentasi saat debat. Nah, tapi kalau di sini tidak ada
tidak ada tidak diberikan tugas khusus yang spesifik kepada setiap siswanya. Nah, ini jadi adalah salah satu contoh bahwa WHO dia sudah memenuhi aspek yang WHO. Jadi setiap tugas detailnya itu sudah ditentukan. Nah, di sini saya sebutkan satu saja untuk menghemat waktu mungkin. Nah, kemudian yang berikutnya kesempatan untuk merevisi pekerjaan berdasarkan feedback. Nah, jadi di sini siswa memiliki kesempatan untuk merevisi pekerjaannya berdasarkan feedback. Feedbacknya bisa diberikan, di sini intinya feedbacknya bisa diberikan oleh guru atau pendidik, atau juga bisa diberikan oleh siswanya atau dari siswa itu sendiri. Jadi mereka merefleksikan dirinya sendiri. Nah, di sini feedback itu merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran, dan tentunya feedback yang efektif bisa membantu siswa untuk mengatasi performa mereka saat ini dan juga performa yang harus mereka capai. Nah, di sini jadi yang feedback itu tidak hanya sekedar memberikan komentar bagus, baik, tapi juga harus bisa membangun siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan pekerjaannya. Jadi misalkan, oh bagus, tapi sebaiknya ditambahkan, misalkan dalam membuat suatu produk, baiknya mungkin bisa menggunakan aplikasi tertentu supaya suaranya lebih keras, atau misalkan bisa menggunakan aplikasi lain untuk menambahkan animasi di bagian introduksi dan seterusnya. Jadi ada lebih spesifik. Nah, seperti yang di sini disebutkan bahwa feedback itu lebih spesifik dan berkaitan dengan tujuan serta tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Nah, sehingga siswa itu bisa menyadari sejauh mana produk apa yang harus tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai progres sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini mungkin saya sebutkan salah satu, ini adalah salah satu bentuk pertanyaan, apakah siswa itu sudah mendapat kesempatan untuk melakukan revisi berdasarkan feedback. Jadi misalkan di sini aktivitasnya siswa membuat PowerPoint tentang suatu topik yang berkaitan dengan sejarah. Nah, dikatakan telah mendapat kesempatan untuk untuk merevisi berdasarkan feedback itu ketika siswa melakukan presentasi, berarti presentasi mereka menerima feedback dari gurunya dan juga temannya, kemudian dia melakukan revisi berdasarkan feedback itu sebelum dia melakukan presentasi akhir. Nah, kalau dikatakan tidak ketika siswa langsung saja melakukan presentasi akhir tanpa ada kesempatan tanpa kesempatan untuk melakukan latihan, kemudian tidak ada feedback juga, apalagi revisi. Nah, saya sebutkan salah satu contohnya saja. Kemudian di sini ada rubrik. Nah, di sini ada levelnya, ada level 1, 2, 3, 4. Nah, di sini untuk dikatakan desain pembelajarannya itu level 1 untuk self-regulasi ketika tidak jangka panjang, tidak dilakukan secara jangka panjang, atau siswa tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Tapi kalau yang level 2 ada aktivitas jangka panjang terpenuhi tujuan, tapi tidak ada kesempatan untuk merencanakan pekerjaannya sendiri. Yang ketiga,
yang tiga teratas ini terpenuhi, nah tapi dia tidak mendapatkan kesempatan untuk merevisi berdasarkan feedback. Jadi ada perencanaan tapi dia nggak ada kesempatan untuk merevisi berdasarkan feedback. Nah, tapi kalau untuk level keempat, semua terpenuhi mulai dari aktivitas jangka panjang sampai revisi berdasarkan feedback. Nah, ini diagramnya sebenarnya menyesuaikan dengan rubrik yang tadi sudah disampaikan. Di sini juga ada menunjukkan level 1 sampai 4. Di sini apakah siswanya sudah melakukan aktivitas termasuk dalam aktivitas jangka panjang dan siswanya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan. Jika iya, maka dicek lagi apakah siswanya merencanakan pekerjaan mereka. Kalau tidak, di sini berarti masuk level 1. Kalau iya, berarti dicek lagi untuk yang pertanyaan berikutnya, apakah mereka mendapat kesempatan untuk merevisi pekerjaannya berdasarkan feedback. Jika ya, berarti termasuk level 4, jika tidak, berarti termasuk level 2. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebenarnya ini berbagi dari mungkin apa yang baru saja kami pelajari, dan juga tentunya ini adalah hal yang baru bagi saya khususnya, meskipun mungkin ada beberapa poin yang saya rasa sudah akrab bagi kita, tapi mungkin tidak terpenuhi secara utuh berdasarkan desain pembelajaran ini. Baik, saya rasa cukup itu Bu Anita. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Bu Husnul. Mohon izin saya menutup kamera karena memang untuk menjaga stabilitas dari jaringan agar tidak terputus komunikasi karena saya juga sedang merekam. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan untuk pemateri yang pertama tentang self-regulation sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita pada 21st century learning ini. Mungkin ada di chat ya, sebentar. Oke. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang self-regulation. Jika mungkin masih belum ada yang saat ini, atau kami lanjut dulu di pemateri selanjutnya, di materi selanjutnya tentang real world problem and innovation. Boleh izin masuk Bu Anita? Iya, silakan Bu Ika. Oke, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul, ya, keceplos Cintus, ya, tapi karena sifatnya resmi jadi Bu Husnul. Oke. Ini terkait dengan self-regulation ya, kalau nggak salah tadi, karena saya nyimaknya juga sambil lalu ya, nggak secara fokus, jadi mereka merencanakan, terus semoga saya nggak salah, kalau memang salah tolong diluruskan, merencanakan, kemudian menjalankan, kemudian ada merevisi. Oke. Dan saat merevisi itu tadi, itu ada kriterianya, begitukah atau salahkah pemahaman saya? Yang kedua, apakah ini jika diterapkan di sekolah ya mungkin ya, jika dipadukan dengan PJBL, karena kan tadi terkait dengan plan, perencanaan dengan model PJBL, dia kan juga merencanakan, kemudian membuat proposal, dan kemudian akhirnya dia mewujudkan proposalnya. Ya, cuman kalau di PJBL ini, adakah merevisinya atau enggak, itu kira-kira bisa enggak diterapkan dengan menggunakan self-regulation, penilaiannya. Mungkin itu saja dari saya, atau satu lagi.
kebetulan kalau nggak salah keterampilan metakognitif itu juga terkait dengan kemampuan untuk self regulation. Jadi bagaimana caranya dia belajar, terus kemudian bagaimana caranya dia mengatur semuanya pembelajarannya itu seperti self regulation. Apakah sama dengan keterampilan metakognitif atau bukan? Terima kasih. Oke, monggo Bu Husnul mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi saya jadi mikir juga. Apa namanya tadi yang pertama kalau nggak, soalnya nggak tahu ya di saya tadi ada suaranya terus tiba-tiba jadi pelan gitu. Jadi saya ya mohon maaf kalau nangkapnya mungkin nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Oke. Nah tadi yang pertama untuk self regulasi ini tadi yang seperti disampaikan itu ada siswanya merencanakan, melakukan, kemudian ada revisi. Nah, kalau revisinya itu ada kriterianya atau tidak. Nah, di sini sebenarnya hanya disampaikan bahwa ini yang ditanyakan revisinya ya, bukan feedbacknya. Ya, revisinya. Oh, kalau revisi. Di sini kalau yang saya tangkap itu sebenarnya revisi ini menyesuaikan dengan pendidik itu sendiri. Jadi sejauh mana revisinya itu menyesuaikan dengan pendidik karena di sini tidak disebutkan kriteria revisinya, hanya saja lebih mengarah kepada bahwa revisi itu dilakukan sesuai dengan feedback yang diberikan baik oleh guru, baik oleh siswa, dan tentunya diri mereka sendiri. Jadi berdasarkan masukan dari guru dan siswa, kemudian mereka juga kayak refleksi dengan dirinya sendiri. Nah itu jadi revisinya dilakukan berdasarkan umpan balik. Jadi di sini cuma umpan baliknya yang disebutkan bahwa yang memberikan umpan balik harus begini-begini dan umpan balik yang efektif itu yang seperti ini. Tapi kalau untuk revisinya ini saya rasa sesuai dengan pendidiknya gitu. Jadi apa yang ingin dicapai dan juga kriteria keberhasilan seperti apa yang diharapkan. Jadi menyesuaikan dengan. Jadi ini sifatnya menyesuaikan berdasarkan tadi si pendidik. Nah kemudian yang berikutnya begitu Bu Ika untuk yang pertanyaan pertama. Nah kemudian untuk yang kedua itu PJBL Project Based Learning ya. Di mana memang ini karena dia self regulasi dan memang ada aktivitas jangka panjang ya. Nah, ada aktivitas jangka panjang itu memang cenderung kepada pembelajaran yang berbasis tidak harus berbasis proyek, cuman karena di sini dia ada aktivitas jangka panjang, jadi ada kecenderungan untuk menghasilkan produk atau mungkin membuat proyek tertentu yang membutuhkan jangka waktu yang tidak singkat. Nah, kemudian, tapi kalau di PJBL tidak ada nggak ada merevisi gitu ya. Tadi pertanyaannya? Iya. Apakah bisa juga self-regulation ini digunakan untuk penilaian PJBL? Kalau di PJBL itu langkah-langkahnya sekedar monitoring aja ya, Bu. Kalau nggak salah. Ya, lebih banyak monitoring. Memantau dan juga monitoring. Jadi sebenarnya kalau di sini desain pembelajarannya apakah bisa diimplementasikan juga di PJBL? Nah, kalau PJBL karena di PJBL itu sampai
sampai di memantau saja dan kemajuan proyek. Nah, ini bisa jadi kalau misalkan nggak mau diterapkan revisinya, bisa jadi self-regulasinya hanya sampai di level 3 kalau nggak salah. Di kesana. Jadi kalau mau diimplementasikan, karena artinya berarti gabungan antara PJBL sama self-regulasi. Nah, tapi karena PJBL-nya ini monitoring, hanya sampai tidak sampai ke merevisi, jadi bisanya kalau diimplementasikan itu self regulasinya di level 3 kalau berdasarkan rubriknya. Gitu supaya mungkin judulnya tetap PJBL karena saya rasa saya kurang tahu ya. Cuman gimana menurut Ibu Ika? Saya rasa kalau ditambahkan artinya ditambahkan langkah lain di luar PJBL akhirnya dipertanyakan langkah PJBL-nya kan soalnya sudah pakem gitu ya. Atau mungkin begini ya, seandainya pun ada dimasukkan tahap revisi, mungkin saat masih awal pembuatan proposal itu saya juga nggak terlalu mendetail tadi ya. Artinya yang self regulation ini haruskah dia sudah menjadi produk baru akan diberikan masukan, atau saat di awal-awal masih berupa proposal itu diberikan masukan juga. Baru setelah diberikan masukan revision itu tadi, selanjutnya baru hasil dari revision itulah yang kemudian dibuat menjadi produk. Karena kalau mungkin sudah jadi produk di PJBL, kalau direvisi lagi kan mungkin agak panjang ya, lebih panjang ya waktu. Ini kalau gimana? Ya, bisa saya masuk. Memang kebetulan self-regulation juga merupakan konsep dasar dalam disertasi saya. Mohon izin berbagi saja jika mungkin konsep ini nanti penjelasannya sesuai dengan konteks yang dimaksud. Jadi self-regulation di sini sebenarnya kalau saya tangkap dari pertanyaan Bu Ika kan apakah ketika produk itu sudah dihasilkan baru pemberian feedback kaitannya dengan 21st century learning yang sedang kita bahas saat ini gitu nggih. Itu kan adalah salah satunya ketika mahasiswa diberi kesempatan untuk menerima feedback. Nah, penerimaan feedback ini sebenarnya itu merupakan salah satu cara gitu ya, salah satu pembiasaan agar mahasiswa itu dapat empowering, dapat menguatkan. Indonesia. Ya, dapat menguatkan gitu ya. Artinya dapat menggunakan secara maksimal gitulah istilahnya. Dapat menggunakan secara maksimal fitrah yang dia punya. Karena setiap manusia itu sebenarnya mereka punya fitrah untuk meregulasi atau mengatur dirinya sendiri. Namun kan kita awareness untuk mengatur diri sendiri dalam konteks ini adalah sebuah pembelajaran, itu kan kadang-kadang tidak kita sadari. Even kita sendiri sebagai seorang dosen atau pendidik gitu nggih. Nah, dalam kaitannya hal ini, bahwa self-regulation ini atau pemberian feedback, kemudian mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk merevisi sesuai feedback, akhirnya dia tahu dia harus apa untuk menyelesaikannya atau harus seperti apa kegiatan yang dia lakukan, action yang harus dia ambil untuk menyelesaikan atau menyempurnakan apapun yang sedang dia kerjakan dalam proses belajar sesuai dengan umpan balik yang dia terima. Nah, pada konteks ini Bu Ika untuk terutama pada PJBL ya, pada PBL problem based learning ya, pada problem based learning tentu tidak harus ketika mahasiswa itu sudah mempunyai produk atau sudah mendesain solusinya sendiri baru kita memberikan feedback, tentu tidak. Seperti yang dianalogikan Bu Ika tadi atau dicontohkan Bu Ika ketika anak-anak itu bimbingan skripsi katakanlah, dari awal ketika mereka mengidentifikasi masalah apa yang akan dia selesaikan, masalah isu apa yang akan dijadikan topik penelitian mereka, dari situ saja kita sebenarnya kan dari awal sudah akan memberikan feedback. Nah, ketika mahasiswa diberikan feedback, kemudian dia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan atau menyempurnakan berdasarkan masukan-masukan kita dari dosen, kemudian kita sebagai seorang dosen, kita tahu bahwa mahasiswa ini ternyata mampu untuk menyelesaikan atau menyempurnakan tersebut sesuai dengan masukan kita,
artinya diterjemahkan dengan baik, dan hasilnya bisa kita lihat ketika revisian tersebut sesuai dengan apa yang kita maksud atau sesuai dengan arahan kita. Artinya mahasiswa tersebut itu sudah tahu, oh caraku untuk menyelesaikan ini begini. Cara saya misalkan, caranya gitu ya, salah satu contohnya, caranya adalah ini mungkin berkaitan dengan gaya belajar juga. Cara menerjemahkan feedback dari dosen, mungkin bertanya lagi ke dosennya setelah sehari mereka bimbingan sama kita. Atau mungkin dia mengkonfirmasi kepada referensi-referensi yang mungkin dia punya. Atau mungkin lagi dia bertanya kepada teman yang dia anggap mampu menerjemahkan dan bahasa yang diberikan oleh temannya itu mampu dipahami oleh dirinya sendiri. Nah, ketika mahasiswa ini sudah menemukan solusi yang sesuai dengan gaya dia atau sesuai dengan ya karakteristiknya dia, artinya bahwa mahasiswa ini sedang sedang melakukan regulasi dirinya, begitu. Tapi ketika mohon maaf, biasanya ini kesadaran yang seperti ini itu kan kita temui pada mahasiswa yang motivasinya tinggi, gitu nggih. Motivasinya tinggi, kemudian pada mahasiswa-mahasiswa yang memang dia punya niatan untuk menyelesaikan sebelumnya itu juga kuat gitu. Itulah mengapa kalau dalam self regulation yang diawali dengan setting goal. Jadi mereka tahu menyelesaikannya kapan, di mana, yang kayak seperti yang tadi Bu Husnul sampaikan, kapan dan di mana harus diselesaikan. Gitu. Nah, tapi ketika mahasiswa tersebut dari awal saja katakanlah tujuannya nggak tahu, ini mau apa, menyelesaikan skripsi ini kapan, target waktunya kapan, dan kepada siapa saya harus bertanya ketika saya mengalami kesulitan, sampai akhirnya dia mandek gitu, nggih. Nah, itu artinya bahwa dia sedang tidak bisa mengatur dirinya sendiri dalam proses belajarnya. Gitu, Bu. Jadi proses self regulation-nya di sini bukan hanya pada akhir, tapi sebenarnya pada prosesnya. Gitu. Jadi mulai awal dia berproses sampai dia akhirnya di akhir menyelesaikan, sampai kemudian dia bisa merefleksi diri, menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan selama satu proses siklus, maka dia sudah disebut dengan high self-regulated student, katakanlah gitu. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Bu Anet. Iya. Kayaknya saya juga termasuk yang self-regulated-nya rendah ya, karena disertasinya nggak selesai ngatur diri sendiri nggak bisa. Kayaknya yang punya topik ini juga sama, Bu. Kok malah curhat sih? Valid kayaknya. Saya kok senang aja ngasih tahu self-regulation begini, ternyata saya sendiri nggak selesai. Hai, gitulah ceritanya. Cukup atau mungkin ada lagi selain dari Bu Ika tentang tadi satunya lagi kan kayak keterampilan metakognitif itu kan juga terkait dengan self regulation. Nah, iya. Apakah ini samakah atau berbeda? Karena kebetulan ambilnya juga keterampilan metakognitif nggak bisa jadi untuk referensi gitu loh. Bagaimana caranya mengukur regulation di mahasiswa itu ceritanya. Ya, jadi memang untuk self regulation itu adalah halo. Enggak apa. Yang fokus di disertasinya aja dulu. Oh, maaf. Sorry, aku tidak menyimak. Maafkan. Monggo Bu Husnul, monggo silakan. Konteksnya kan 21st century learning, Bu Husnul. Sampai seri sebenarnya nggak sih daripada sepi gitu. Monggo Bu Husnul. Jadi memang di mana? Saya kurang tahu juga ya, Bu Anet yang lebih paham. Nanti bantuin ya. Enggak, soalnya topiknya buat saya, kalau saya baru belajarnya ketika dapat materi ini soalnya. Bu Anet kayaknya yang lebih paham, sudah membaca banyak gitu. Aduh. Nah, tadi kalau metakognisi itu ada di strateginya itu memang ada refleksi ya. Ada mereka merencanakan, terus mengontrol, mengevaluasi, kemudian merefleksi sampai mereka menemukan
Gitu ya, Bu? Benar nggak metakognisi? Benar. Ada planningnya, Iya. mereka merefleksi juga gitu loh. Ha-ha. Ini podo mau pakai ini juga referensinya gitu. Nah, saya rasa em, ada komponen-komponen di mana tadi? Di ini apa? Di self regulasi yang memang berkaitan sama em, strategi di metakognisi itu tadi. Jadi kalau misalkan eh, tadi kan pertanyaannya sama atau enggak gitu ya. Kalau pertanyaannya sama atau enggak, saya rasa di sini memang ada apa secara eksplisit itu memang ada beberapa poin yang sama sampai ya diantaranya tadi kan ada merencanakan itu mereka membuat planning pekerjaan mereka sendiri. Kemudian mereka merencanakan, kemudian apa lagi? Planning on work, kemudian mereka mendapatkan revisi ya, mendapat kesempatan untuk merevisi kembali. Nah, di sini saya rasa memang eh, kalau dilihat dari apa definisinya atau strateginya itu sendiri, memang nilai-nilainya mungkin hampir sama ya. Em, mungkin saya belum pernah melakukan itu sih sebenarnya Bu Ika, belum pernah menerapkan pembelajaran metakognisi. Jadi tapi mungkin kalau dilihat dari definisinya secara eksplisit memang ada nilai-nilai yang sama gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Anita bisa menambahkan. Hanya memperkuat dari penjelasan Bu Husnul, Bu Ika. Ya, dari yang saya baca, semoga bacaan saya juga tidak salah karena sudah lama tidak dibaca lagi setelah sekian purnama gitu nggih. Bahwa self regulation itu sebenarnya bukan pada posisi sama atau tidak dengan metakognitif, tapi lebih kepada bahwa self regulation komponennya adalah ketika mahasiswa itu atau seorang pembelajar dapat menggunakan atau memaksimalkan pengetahuan dia secara kognitif dibarengi ya atau dibarengi dengan penggunaan metakognitif yang juga maksimal. Artinya seorang pembelajar yang sukses itu adalah ketika pembelajar tersebut dapat memaksimalkan menggunakan kemampuan kognitifnya dan metakognitifnya secara bersamaan. Jadi kognitifnya itu untuk digunakan untuk mendukung bagaimana cara dia belajar, sedangkan metakognitifnya itu digunakan mendukung kognitif yang sedang dia pahami, bagaimana cara dia menguatkan pengetahuan-pengetahuan yang sedang dia kerjakan atau sedang dia pelajari. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kalau saya bisa memperjelas adalah self regulation dan metakognitif bukan menyamakan, tapi lebih kepada metakognitif merupakan bagian daripada komponen self regulation gitu. Begitu Bu. Mungkin tapi kalau kita berbicara strategi gitu ya, karena metakognitif itu punya strategi sendiri, misalkan ada sintaknya sendiri katakanlah. Jadi memang sepanjang yang saya pahami itu bukan sama atau tidak, tapi merupakan komponen dari self regulation. Gitu. Begitu Bu. Terima kasih Bu Anit, Bu Aneta. Sama-sama. Oke, selain cukup atau ada lagi tentang self regulation? Cukup sepertinya nggih. Baik, saya lanjutkan karena masih ada 2 pemateri lagi yang topiknya juga sama-sama menarik gitu. Saya pemateri yang kedua kebetulan saya sendiri yang mungkin hari ini berperan ganda. Jadi saya mohon izin untuk tetap mematikan kamera karena saya hidupkan tadi ketika Bu Husnul itu presentasi, saya nge-freeze gitu. Jadi biar lebih mantap saya matikan kamera dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ke materi yang kedua
pada topik tentang komponen dari skills 21st century learning design. Apakah sudah terlihat share screen saya? Udah. Sudah. Di slideshow dong. Iya, sebentar. Sedang saya lakukan slideshow. Apakah sudah terlihat slideshow-nya? Apakah sudah terlihat slideshow-nya, Bu? Udah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Pada skills yang kelima dari 21st Century Learning Design itu adalah real world problem solving and innovation. Pada topik ini, sebentar, ini kenapa mengganggu di sini? Oke, pada real world problem solving and innovation ini terdapat 3 bagian yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu tentang intro to real world problem solving and innovation. Yang kedua real world problem solving and innovation elements. Yang ketiga real world problem solving and innovation level rubric. Untuk yang pertama yaitu tentang real world problem solving and innovation. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa sepanjang masa gitu ya di dunia nyata ini kita menghadapi masalah yang lebih kompleks dan menantang daripada yang sebelumnya. Seperti yang sudah kita alami bersama 2 tahun lalu, tiba-tiba saja tanpa adanya aba-aba, gitu ya, tanpa adanya aba-aba kita mendapatkan musibah menyeluruh secara di seluruh dunia dimanapun berada, kita mendapatkan wabah COVID-19. Yang mana mungkin solusi dari penyelesaian masalah COVID-19 ini belum kita dapatkan sebelumnya di buku-buku manapun yang sedang kita pelajari. Namun sebaliknya, kita sebagai masyarakat yang sedang mengalami pandemi ini, pandemi COVID-19, membutuhkan pemecahan masalah yang dapat mengatasi masalah yang kompleks tersebut dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Serta diharapkan bahwa cara-cara yang kreatif dan inovatif ini dapat dilakukan oleh tim yang memiliki berbagai disiplin ilmu. Artinya apa? Bahwa solusi yang akan diberikan untuk menyelesaikan masalah yang nyata di kehidupan kita itu bisa dilakukan lintas ilmu oleh beberapa orang. Nah, apa relevansinya kepada kita yang berada di dunia pendidikan? Tentu kita juga memiliki peran untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini. Salah satu peran kunci kita itu adalah mempersiapkan generasi yang terlibat secara efektif dengan tantangan dan masalah yang sesuai dengan kondisi saat ini. Secara spesifik sebagai seorang pendidik, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan generasi atau orang yang bisa terlibat aktif dan efektif untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di dunia ini adalah dengan cara merancang skenario pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Sehingga di dalam proses menyajikan kegiatan yang ada di skenario pembelajaran, kita diminta atau didorong untuk menyajikan tantangan-tantangan yang sesuai dengan konteks dunia nyata dan mengharuskan mahasiswa kita untuk berinovasi dengan menerapkan solusi, desain, atau ide mereka kepada seluruh masyarakat yang ada di luar kelas. Artinya ide-ide tersebut tidak hanya terkungkung di dalam kelas, tetapi dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata di luar kelas. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa kita ambil contohnya gitu ya di dalam kehidupan nyata kita, bahwa ketika terjadinya pandemi kemarin, kita seringkali menemui atau kita seringkali juga meminta mahasiswa kita untuk mengobservasi ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di komunitasnya atau yang ada di masyarakat. Salah satunya misalkan kita meminta mahasiswa apakah di sekitar mereka gitu ya, di dalam kompleks mereka, apakah kesadaran untuk melakukan proteksi diri sebagai salah satu cara dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 itu
tinggi atau rendah. Nah, ketika kita meminta mahasiswa kita untuk menyelesaikan masalah tersebut yang memang sesuai dengan kenyataan yang ada, gitu ya, sesuai dengan yang terjadi di masyarakat di sekitar mereka, maka dalam menemukan solusi kita dapat meminta mahasiswa kita atau mendorong mahasiswa kita untuk menciptakan, mengadaptasi, mengevaluasi, dan menerapkan berbagai ide yang sesuai untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam menerapkan ide ini, kita juga akan bisa secara konkret meminta mahasiswa untuk membuat sebuah aksi nyata gitu ya, untuk membuat sebuah aksi nyata berdasarkan masalah-masalah yang sedang dihadapi dan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya untuk menghasilkan berbagai mungkin rencana bisnis, serangkaian spesifikasi desain, presentasi kepada Dewan Kota, atau mungkin sebuah film pendek yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Dan saya ingat betul kemarin di sesi yang pertama, pada rangkaian yang pertama, salah satu contoh yang diberikan oleh Bu Indah Wardiningsih itu tentang bagaimana mahasiswa itu diminta untuk menyelesaikan masalah tentang pengolahan sampah. Begitu kalau tidak salah, Bu Indah mohon membantu untuk mengkonfirmasi jika saya salah memberikan contohnya. Nah, ketika Bu Indah memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan pengolahan sampah yang ada di Pakusari, tentu itu kan sudah spesifik nyata ada di masyarakat kita. Nah, ketika itu terjadi, maka disitulah kita memberikan mahasiswa kesempatan untuk sekedar mengimplementasikan apa yang sudah mereka dapatkan di dalam kelas untuk segera aksi menyesuaikan memberikan solusi-solusi yang nyata terhadap masyarakat sekitar di Pakusari, yaitu tentang pengolahan sampah. Begitu juga dengan salah satu penelitiannya Bu Ika yang tentang EcoBrick, kalau nggak salah ya Bu Ika ya, itu juga merupakan bentuk nyata dari bahwa dosen juga bisa memberikan penugasan kepada mahasiswa dikaitkan dengan materi-materi yang sudah mereka pelajari di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka atau di komunitas mereka. Kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu tentang real world problem solving, innovation element. Sama seperti beberapa skills yang sebelumnya, terdapat beberapa elemen yang ada di real world problem solving and innovation. Yang pertama adalah problem solving itu sendiri, lalu yang kedua real world problems, yang ketiga adalah innovation. Mungkin kita akan bahas satu persatu tentang elemen dari real world problem solving ini. Yang pertama adalah problem solving. Pemecahan masalah yang dimaksud di sini adalah ketika kita sebagai seorang dosen memberikan penugasan kepada anak-anak untuk memecahkan sebuah masalah. Kapan kita dianggap bisa memberikan bahwa penugasan tersebut itu merupakan penugasan yang untuk pemecahan sebuah masalah atau problem solving, yaitu ketika kita mendorong mahasiswa untuk mengembangkan solusi-solusi yang relevan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua, kita juga mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, prosedurnya seperti apa, mahasiswa diminta untuk mengembangkannya. Kemudian ada produk yang nyata gitu ya dari problem solving ini sendiri, untuk bahwa desain-desain tersebut jadi aksi nyatanya berupa produk solusi. Produk di sini bukan hanya sekedar produk yang bisa dilihat dari barang, mungkin juga cara-cara atau alternatif solusi yang bisa diberikan sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi di dunia nyata. Namun demikian, dalam memberikan penugasan yang berhubungan dengan kegiatan problem solving, sering sekali kita sebagai seorang pendidik lupa untuk memberikan prosedur-prosedur atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan atau menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan problem solving. Nah, berikut adalah kegiatan-kegiatan atau prosedur yang bisa kita sajikan kepada mahasiswa atau yang bisa kita berikan sebagai bentuk pedoman dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan problem solving. Yang pertama adalah investigate the parameters. Artinya kita
kita meminta mahasiswa atau mendorong mahasiswa untuk menginvestigasi atau menyelidiki indikator-indikator yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Artinya mereka tahu masalah utamanya apa, penyebabnya apa, di mana, kapan. Jadi benar-benar situasinya seperti apa, settingnya bagaimana, itu diidentifikasi dengan baik oleh mahasiswa. Mengapa demikian? Karena ini erat kaitannya dengan bagaimana mahasiswa akan meluangkan idenya atau menuangkan ide-ide mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sesuai dengan indikator yang sudah diinvestigasi tadi. Lalu yang selanjutnya adalah kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menciptakan atau membuat pendekatan-pendekatan, membiarkan mereka untuk memilih pendekatan-pendekatan apa yang sesuai dengan masalah yang sedang mereka selesaikan. Lalu yang selanjutnya adalah kita mendorong mahasiswa untuk memberikan sebuah solusi yang coherence, artinya solusi yang benar-benar relevan dengan apa? Dengan indikator-indikator masalah yang sedang dihadapi tadi. Kemudian selanjutnya, jika solusi tersebut sudah dirasa relevan, maka kegiatan yang selanjutnya adalah kita bisa meminta mahasiswa untuk menguji solusi yang sudah mereka buat, agar sebelum diimplementasikan solusi yang sudah dibuat ini dapat diperbaiki dan dapat ditindaklanjuti jika memang itu kurang relevan atau kurang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Karena harapannya apapun yang dihasilkan oleh mahasiswa itu benar-benar dapat diimplementasikan dan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi di kehidupan nyata. Kemudian elemen yang selanjutnya pada real world problem solving and innovation itu adalah real world problem. Maksud dari real world problem di sini adalah bahwa kita benar-benar memastikan masalah yang sedang akan diselesaikan itu benar-benar masalah yang memang nyata ada di sekitar masyarakat kita. Salah satu pencirinya itu adalah bahwa masalah tersebut dialami oleh siapa? Oleh beberapa komunitas, oleh mungkin beberapa orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa benar-benar mengetahui keberadaan si penerima si korban, katakanlah begitu, karena yang sedang mendapatkan masalah. Jadi korbannya atau orang yang sedang mengalami ini benar-benar ada di kehidupan nyata kita. Jadi bukan fiksi. Jadi kasusnya benar-benar nyata. Kemudian solusi yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan karakteristik dari si orang yang sedang mengalami masalah tersebut. Itulah mengapa solusi yang diberikan itu benar-benar relevan dan juga sesuai dengan karakteristik orang yang sedang menghadapi masalah. Kemudian ciri yang ketiga disebut dengan real world problem itu adalah masalah ini juga mampu mendorong mahasiswa atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki solusi yang spesifik dan sesuai dengan konteks yang sangat eksplisit. Jadi misalkan di masyarakat tersebut memang kebanyakan etnisnya etnis Jawa atau kebanyakan etnisnya etnis Madura. Artinya diharapkan bahwa solusi yang sedang diberikan itu memang sesuai dengan karakteristik dari masyarakat yang ada di sekitar mahasiswa tersebut. Kemudian yang keempat adalah ketika mahasiswa itu menggunakan data sebagai acuan mereka dalam membuat sebuah solusi, maka data tersebut itu benar-benar data aktual. Artinya data yang benar ada di masyarakat sekitar, bukan data yang dibuat oleh pendidik kita sebagai seorang dosen atau data-data yang itu data-data contoh, katakanlah gitu. Tapi data yang dibuat, misalkan begini, bahwa masyarakat di RT 1 itu kesadaran untuk memproteksi diri dalam hal ini dalam menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dalam ketika berkomunikasi, itu benar-benar rendah. Nah, itu benar-benar berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan kuesioner gitu ya. Jadi datanya itu nyata. Jadi bukan
katanya begitu, atau bukan data-data yang diolah sedemikian rupa sehingga solusi yang diberikan nanti tidak sesuai dengan kehidupan nyatanya. Kemudian elemen yang terakhir pada real world problem solving and innovation adalah bahwa ide mahasiswa yang sudah memberikan ide tadi, ya, dia dapat menyelesaikan masalah atau dapat memunculkan sebuah solusi jitu, katakanlah gitu, sebuah solusi jitu yang dapat menyelesaikan masalah, itu tidak bisa kita katakan sebuah inovasi sebelum mahasiswa tersebut mampu dan berani memberikan informasi tersebut atau menyampaikan inovasi-inovasi mereka, ide-ide kreatif mereka kepada pemangku kebijakan, kepada pemangku kepentingan yang ada di masyarakat. Nah, ketika mereka hanya mampu menyampaikannya di dalam kelas, maka kita tidak bisa bilang bahwa ini adalah inovatif. Tapi ketika mereka dapat memberikan langsung kepada para pemegang kebijakan, para stakeholder, para pemangku kepentingan yang akan nantinya mendapatkan dampak positif dari solusi yang sedang mereka berikan, maka solusi yang mahasiswa ini berikan itu disebut inovatif. Nah, berikut adalah rubrik dari real world problem solving and innovation. Sama seperti beberapa skills yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman, terdapat 4 level real world problem solving and innovation rubrik. Rubrik yang pertama itu adalah ketika mahasiswa diminta untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan penugasan katakanlah yang diberikan oleh kita, tapi penugasan tersebut tidak berdasarkan penugasan yang untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi memang ada tugas dari kita, dosen, tapi masalah penugasan ini bukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi sama sekali tidak ada elemen yang ada pada real world problem solving and innovation. Lalu level yang kedua adalah ketika aktivitas kita, kegiatan pembelajaran kita itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas untuk memecah sebuah masalah. Ya, jadi ada elemen pemecahan masalah di sini. Jadi penugasannya itu ada elemen pemecahan masalah. Tetapi masalah di sini tidak berdasarkan kehidupan nyata atau tidak berdasarkan kehidupan nyata, sehingga ini belum bisa disebut real world problem solving and innovation yang ada pada 21st century learning skill. Pada level yang ketiga dikatakan, pada level ketiga yaitu ketika aktivitas kita sudah merupakan penugasan yang meminta mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan masalah tersebut ya memang ada di kehidupan nyata. Misalkan bagaimana cara menanggulangi penyebaran COVID-19. Misalkan begitu. Itu kan nyata ada di sekitar kita, dan mahasiswa diminta untuk menggunakan wawasan-wawasan atau keilmuan mereka yang mereka punya untuk menyelesaikan masalah ini. Namun belum bisa dikatakan inovatif. Mengapa? Karena mereka belum punya kesempatan, jadi kita belum meminta mereka untuk berkomunikasi atau untuk menyampaikan ide-ide yang sudah mereka miliki kepada para pemangku kepentingan atau kepada para halayak ramai di luar kelas. Jadi kalau hanya di dalam kelas, maka kegiatan kita itu masih pada level 3. Nah, kegiatan kita yang dapat menyajikan mahasiswa kesempatan atau kemampuan real world problem solving and innovation yaitu pada level 4 ketika penugasan yang kita berikan kepada mahasiswa itu mengakomodir 3 elemen yang ada pada real world problem solving and innovation. Jadi yang pertama, penugasannya itu merupakan berupa pemecahan sebuah masalah, di mana masalahnya itu adalah masalah yang memang nyata ada di masyarakat kita, dan kita juga menugaskan mahasiswa untuk bisa menyampaikan ide kreatif mereka, menyampaikan solusi mereka kepada para pemangku kepentingan, para pemegang kebijakan, atau pada halayak ramai, pada halayak ramai yang memang nantinya itu akan menggunakan solusi ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi spesifik audiens lah, sesuai dengan audiensnya gitu. Kemudian ini adalah decision tree-nya sama seperti teman-teman yang sebelumnya. Jadi dikatakan pada level 1, jika penugasannya itu berupa pemecahan masalah,
jika ada memang penugasan untuk memecahkan masalah, maka kita itu jika yes maka kita ada di level 2, tapi jika no maka kita ada di level pertama. Ini untuk mengukur apakah kegiatan kita itu sudah mengakomodir kemampuan siswa untuk mempunyai real world problem solving and innovation. Dan ketika penugasan kita itu sudah mengakomodir pemecahan sebuah masalah, tapi ternyata masalahnya itu tidak nyata, maka dia di level 2. Tapi jika masalahnya itu masalah yang nyata, maka dia ada di level 3. Dan ketika masalah tersebut, solusi dari masalah nyata tersebut disampaikan hanya di dalam kelas, maka kita ada di level 3. Tapi ketika itu disampaikan di luar kelas kepada pemangku kepentingan dan juga kepada para pihak yang memang berkepentingan untuk menggunakan solusi tersebut, maka kita berada di level 4. Artinya kita memang sudah memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau membantu untuk menciptakan generasi bangsa yang mempunyai real world problem solving and innovation skill. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya izin masuk lagi, Bu Anita. Siap, Bu Ika. Sangat luar biasa. Artinya kita kalau menyimak barusan itu benar-benar memberikan solusi yang benar-benar solusi yang menyelesaikan permasalahan secara real. Ya, Cuma, kayaknya kok berat ya, tapi ya. Apakah sudah ada contohnya secara real aplikasinya di pembelajaran? Kan kita lihatnya kok ini benar disampaikan ke sini lah. Kan ya itu nggak mudah ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Kalau saya pribadi, karena memang juga baru mempelajari ini ya Bu Ika, jadi mungkin saya pribadi belum punya contoh yang nyata gitu nggih. Tapi contoh-contoh yang diberikan oleh pemateri dan juga yang bisa saya lihat di yang sebelumnya kita alami gitu ya. Contoh misalkan milik Bu Ika yang tentang EcoBrick. Nah, itu ketika EcoBrick tersebut atau proyek sebuah EcoBrick itu diberikan kepada mahasiswa, dan ketika mahasiswa itu sudah mempunyai produk ya, karena mungkin memang yang dihasilkan adalah sebuah produk gitu. Nah, ketika produk ini dan cara-cara bagaimana membuat rancangan atau produk berdasarkan pengolahan sampah tadi itu diberikan kepada masyarakat yang memang mempunyai masalah dengan sampah. Nah, jadi ketika kalau saya bisa ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman dari MCE yang lainnya. Kalau misalkan Bu Ika itu meminta mahasiswa gitu ya, paling tidak membuat flyernya atau mungkin mereka demonstrasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada yang memang misalkan masyarakat di Pakusari itu memang benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengolah sampah yang sudah menimbun ini gitu, dan bahwa sampah-sampah mungkin ibu-ibu rumah tangga gitu ya, memang sampah-sampah di ibu rumah tangga ini bukan tidak hanya untuk dibuang, tapi bisa dibuat sebagai hal-hal yang mempunyai nilai jual tinggi. Nah, ketika mahasiswa tahu kepada siapa akan disampaikan, ya tentu kan kita yang itu tadi Bu Ika, kita minta mereka itu untuk mengidentifikasi terlebih dahulu siapa yang mempunyai masalah ini. Kalau misalkan nih contoh ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu yang memang sampahnya banyak, misalkan kayak tempatnya Soklin gitu ya. Saya ingat banget Bu Ika juga bilang, Cin kalau ada sampahnya apa namanya bungkus-bungkusnya minyak goreng dan lain-lain kasih aku ya gitu. Saat itu saya berpikir ngapain minta bungkusnya minyak goreng ya? Karena saya juga nggak tahu gitu tentang apa itu EcoBrick. Nah, ketika bahwa
Bu Ika tahu, misalkan nih, Bu Ika tahu bahwa saya itu punya banyak sampah yang seperti itu, dan kadang-kadang hanya saya buang begitu saja, padahal Bu Ika tahu bahwa sampah yang saya hasilkan, katakanlah begitu, itu bisa bermanfaat bagi orang lain, yaitu mungkin para ibu-ibu rumah tangga yang butuh katakanlah butuh pekerjaan begitu, butuh pekerjaan, kemudian Bu Ika memberikan cara-cara ini dalam konsep EcoBrick ini kepada si C, kepada Anita yang memang butuh pekerjaan, bahwa Bu Anita kalau punya kalau ada sampahnya tetangganya yang bungkus-bungkus itu nggak apa-apa, diminta diambil aja karena Bu Anita nanti bisa bikin produk ini dan itu bisa dijual. Nah, ketika itu bisa disampaikan, maka kan itu sudah Bu Ika dan mahasiswa itu sudah melakukan real world problem solving yang inovatif gitu. Tapi ketika produk yang dihasilkan, kemudian prosedur-prosedur yang dihasilkan oleh Bu Ika dan mahasiswa Bu Ika hanya diketahui oleh Bu Ika sendiri dan mahasiswa, dan mungkin para pembaca sebuah jurnal yang Bu Ika tuju ya, karena mungkin dipublikasi, tapi kan akhirnya para pembaca jurnal juga mungkin tidak merasa berkepentingan karena nggak punya masalah itu gitu. Nah, tentu kan itu ya bisa dibilang tidak inovatif berdasarkan rubrik yang ini gitu Bu Ika. Tapi kalau yang sudah dihasilkan itu dapat dilakukan atau diimplementasikan oleh orang-orang yang memang berkepentingan dan membutuhkan solusi tersebut, maka itu istilahnya pada rubrik ini kita bisa dibilang kita sudah berinovasi gitu. Jadi ini mengakomodir jangan sampai ide-ide yang sangat bagus itu tadi hanya berada pada sebuah dokumen gitu nggih. Hanya tertumpuk pada sebuah perpus katakanlah gitu, tapi benar-benar bisa dilakukan dengan nyata. Cuman mungkin pada pembelajaran pada sesi mata kuliah katakanlah gitu ya. Mungkin kalau bisa menyarankan mungkin Bu Ika bisa meminta mahasiswa ini melakukan demonstrasi katakanlah, atau sosialisasi demonstrasi kepada pihak-pihak yang memang dimungkinkan untuk menyelesaikan solusi ini. Dan ya itu memang tidak mudah Bu Ika, kenyataannya seperti itu, memang tidak mudah, tapi ya kenapa tidak kita coba gitu ya. Atau minimal kan sudah ada di level 3 meskipun nggak di level 4. Kalau bisa misalkan 30 mahasiswa Bu Ika yang dapat menyampaikan informasi kepada si pemangku kepentingan hanya 50%, nah itu kan lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Ya, kira-kira begitu Bu Ika. Mungkin ini ya bisa dikaitkan juga dengan kegiatan pengabdian dosen ya. ya. Betul bisa. Real work problem solving. Nah, gitu. Jadi kan permasalahan biasanya kalau pengabdian itu kan ada masalah nyatanya, kemudian betul. Diberikan dalam penyelesaiannya itu. Ya betul sekali Bu, keren Bu. Ya, kan kalau misalkan mata kuliahnya memang tentang saya nggak tahu ya mata kuliahnya namanya apa, tentang EcoBrick gitu. Nah tapi misalkan di kelas ada 6 kelompok yang diminta untuk membuat sebuah solusi tentang masalah sampah menggunakan pendekatan EcoBrick katakanlah gitu. Kalau misalkan ke-6-6-nya punya solusi yang berbeda dan mereka punya sasaran yang nanti akan disampaikan, nah itu kan akan sangat keren sekali gitu. Siap. Terima kasih Bu Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain, Bu Yoga, Pak Milu, Bu Husnul, Bu Indah mungkin. Sudah lengkap, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, baik sudah cukup karena masih ada satu pemateri lagi, pemateri yang memang cukup energik, kreatif, inovatif, dan muda. Kalau cukup saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu Yoga Dwi Windy Kusumaning Tias, semoga tidak salah. Monggo Bu Yoga untuk menyampaikan topik selanjutnya tentang 21st Century Learning Design. Baik, matur nuwun Bu Anet yang hari ini
berlaku ganda ya Bu, berperan ganda menjadi moderator. Jadi nggak aja ya. Iya. Siap. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang hari ini hadir di waktu-waktu terakhir ini tidak ngantuk ya. Karena saya ini ada di waktu-waktu yang kritis begitu. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang waktu saya akan menyampaikan materi yang terakhir terkait dengan nun sewu nggih, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Baiklah. Memang agak. Tapi wajah saya tampak ya. Tampak sekali, sangat segar sekali. Kalau saya minta bantuan Bu Anet, sakit Bu Anet? Boleh Bu, monggo Bu. Mohon menunggu ya Bapak Ibu sebentar saja. Sampun saya kirim Bu Anet. Iya, sedang saya buka. Sidangnya itu online ya? Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Iya. Saya share screen nggih. Nggih Bu Anet. Mohon bantuan gitu. Iya. Sudah kelihatankah? Sampun. Sudah cukup atau saya kurangi? Sorry. Segini ya? Nggih. Oke, siap. Monggo Bu. Baik Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan materi terakhir terkait dengan penggunaan ICT atau Information Communication and Technology, atau biasanya kalau dalam dunia pendidikan dan istilah bahasa Indonesianya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang biasanya kita singkat TIK. Normal. Next mungkin Bu. Bapak dan Ibu, saat ini kita itu berada pada era di mana kita dapat mengakses begitu ya, mengakses semua informasi dari teknologi digital. Tidak hanya informasi yang bisa kita akses, tetapi nyatanya beberapa pengalaman itu pun bisa kita dapatkan pada dunia atau era yang serba terhubung saat ini. Nah, kemudian oleh karena itu pada era yang serba terbuka ini tentunya kita khususnya selaku pengguna itu tidak hanya menggunakan teknologi digital ini hanya sebagai konsumsi begitu, tetapi kita perlu mendapatkan informasi-informasi dari dunia yang saling terhubung ini untuk merancang maupun membuat ide-ide yang inovatif. Nah, kemudian next Ibu, dari teknologi digital ini ada satu manfaat yang cukup besar begitu ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena dari teknologi ini kita bisa terhubung secara mudah dengan siapapun, kemudian dan dimanapun begitu ya. Jadi kita dapat terhubung dengan jaringan yang lebih luas dimanapun. Nah, kemudian dengan terhubungnya kita dengan siapapun dan dimanapun itu secara luas dapat memperdalam gitu
perspektif kita tentang apa-apa yang terjadi di dunia ini. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwasanya penggunaan teknologi secara luas ini tentunya juga memiliki dampak kepada anak didik kita atau peserta didik kita, yaitu mahasiswa kita. Saya yakin bahwasanya mahasiswa-mahasiswa kita begitu ya sangat dekat dengan apa itu teknologi. Mereka sering menggunakan kamera, mungkin contoh untuk selfie, kemudian mereka yang mungkin sekarang itu dekat dengan apa namanya buat vlog begitu ya, maupun untuk teknologi secara mudah yang sering kita gunakan untuk mendengarkan musik misalkan. Nah, hal-hal ini bagaimana tentunya pengaruh penggunaan teknologi ini di dalam kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya teknologi di dalam pendidikan itu kita kenal dengan istilah TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang satu komponen ini, mohon maaf, satu istilah TIK ini terdiri dari dua komponen, yaitu hardware dan software. Di mana hardware ini atau kita kenal dengan perangkat keras itu seperti laptop, kemudian komputer, handphone, tablet. Nah, sedangkan software itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam untuk menjalankan begitu ya Ibu dan Bapak, menjalankan perintah-perintah gitu ya, sehingga informasi-informasi dari hardware itu bisa kita terima. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kita sebagai pendidik memiliki tugas besar begitu. Bagaimana kita dapat merancang begitu suatu kegiatan pembelajaran di mana mahasiswa mendapat pengalaman belajar begitu ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Kemudian untuk membangun pengetahuan dan juga akhirnya mereka dapat memproduksi atau menghasilkan satu karya yang berbasis pengetahuan. Nah, ini tugas besar kita di era yang terbuka ini, ya, di era yang serba digital. Nah, ini masih introduction ya. Mohon maaf, ini sepertinya saya terlalu banyak bicara ini. Waktunya sudah menunjukkan pukul 14.37. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Ide besar begitu ya pada topik kali ini, seperti yang saya sampaikan, penggunaan ICT pada kegiatan pembelajaran atau penggunaan TIK pada kegiatan belajar dan mengajar. Ada 4 ide pokok begitu ya. Mohon maaf, ini sepertinya saya melakukan kesalahan, belum saya delete itu yang template bawah-bawah. Jadi mohon perhatiannya hanya pada bagian yang hitam-hitam di Bapak Ibu. Jadi ide-ide besarnya adalah bagaimana atau siswa menggunakan TIK atau teknologi. Kemudian yang kedua, bagaimana teknologi itu digunakan siswa untuk mendukung begitu pembentukan atau pembangunan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana teknologi informasi komunikasi itu dibutuhkan atau diperlukan untuk membangun pengetahuan. Dan yang terakhir, bagaimana siswa itu sebagai atau mampu menciptakan atau menghasilkan karya gitu. Nah, kemudian next. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail, tapi secara singkat saja dan mudah-mudahan padat begitu nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentang ide pertama, siswa menggunakan TIK atau bagaimana TIK itu hanya digunakan oleh siswa secara langsung. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam menggunakan TIK ini tidak terjadi proses pembentukan pengetahuan, atau tidak terjadi proses pembangunan pengetahuan, tetapi siswa hanya menggunakan TIK untuk praktis. Itu apa ya Bapak Ibu? Saya kok jadi blank gini.
Kenapa Bu? Hanya untuk praktek, ya Allah. Hanya untuk mempraktekkan kemampuan-kemampuan dasarnya. Seperti contoh nih Bapak Ibu, misal pada bidang matematik begitu ya, mahasiswa atau siswa menyelesaikan beberapa problem atau masalah menggunakan kalkulator. Nah, ini jadi tidak ada proses pembangunan pengetahuan, tetapi hanya menggunakan teknologi yaitu kalkulator untuk menyelesaikan beberapa soal matematik. Kemudian yang kedua, ini juga bisa terjadi atau dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di luar matematika, misalkan ya, mahasiswa menggunakan Excel ataupun SPSS begitu ya, hanya untuk mempresentasikan data. Misalkan dibuat atau menyajikan data di dalam bentuk tabel atau grafik begitu. Nah, kemudian yang ketiga, mahasiswa atau siswa itu menyajikan data atau informasi menggunakan PowerPoint. Nah, seperti yang saya lakukan pada saat ini, saya pun juga menggunakan bukan PowerPoint ya, PDF mungkin ya, hanya untuk menyajikan data. Tetapi saya tidak mengalami suatu kegiatan atau aktivitas untuk membangun pengetahuan. Apa saja itu kegiatan membangun pengetahuan? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh penyaji di forum sebelumnya, bahwasanya mahasiswa atau siswa atau peserta didik dikatakan membangun knowledge itu ketika mereka mengalami beberapa tahapan seperti interpretation, kemudian analisis ya, dan sintesis, dan yang terakhir evaluation atau evaluasi. Nah, ketika siswa mengalami tahapan-tahapan tersebut, maka mahasiswa atau siswa dikatakan membentuk knowledge atau pengetahuan. Kemudian ide yang kedua itu menggunakan TIK untuk mendukung bangunan atau konstruksi pengetahuan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya knowledge construction itu melibatkan beberapa tahapan kognisi gitu-gitu ya, seperti interpretasi, analisis, sintesis, dan evaluation. Nah, pada kegiatan ini siswa peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan, begitu nggih? Dapat mengkonstruksi pengetahuan tanpa TIK pun mereka bisa, begitu. Jadi penggunaan TIK itu dapat dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh realnya, misal ada mahasiswa menggunakan software atau aplikasi Excel maupun SPSS untuk menganalisis hasil suatu percobaan di beberapa case begitu nggih Bapak Ibu, atau penelitian-penelitian atau permasalahan atau real world problem solving tadi yang sudah kita sajikan sebagai pendidik. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa menulis essay menggunakan Microsoft Word atau Microsoft OneNote. Mohon maaf, saya ini tidak promosi ya. Tetapi memang yang yang dekat dengan peserta didik itu seperti Microsoft Word ataupun OneNote untuk mengorganisasi ide-ide mereka begitu. Jadi ini contoh real penggunaan TIK secara langsung untuk mendukung pembentukan pengetahuan. Kenapa dikatakan mendukung? Karena tanpa TIK mereka bisa mendapatkan pengetahuannya. Contoh nih, mahasiswa bisa loh tidak menggunakan Excel maupun SPSS untuk menganalisis hasil suatu percobaan. Mereka menghitung secara manual, misalkan Bapak Ibu, ini bisa. Nah, kalau suatu aktivitas begitu nggih dapat dilakukan tanpa menggunakan TIK begitu, atau kegiatan interpretasi maupun analisis dapat digunakan tanpa TIK, dan TIK ternyata juga dapat digunakan untuk kegiatan tersebut, maka TIK ini cukup dikatakan hanya sebagai pendukung begitu. Nah, pun dengan Microsoft Word maupun Microsoft OneNote untuk mengorganisasi ide, mahasiswa bisa menulis secara manual, tetapi sekarang karena serba digital dan agar mudah begitu nggih untuk menyampaikan kepada orang lain,
teknologi bisa loh digunakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika teknologi punya peran seperti ini, maka dia cukup bisa dikatakan sebagai supporting begitu. Nah, bagaimana TIK berperan secara tidak langsung untuk mendukung pembentukan atau pembangunan pengetahuan. Nah, contoh ada suatu kasus di mana mahasiswa menggunakan G-Form atau Google Form begitu untuk mengumpulkan data tentang respon subjek penelitian. Nah, ini sama halnya mengapa ini merupakan apa namanya ya, penggunaan secara tidak langsung, karena pembangunan konstruksi itu bukan terkait dengan penggunaan tidak terkait dengan pengumpulan data, tetapi kan menginterpretasikan datanya, kemudian menganalisis datanya. Nah, G-Form-nya ini berguna secara tidak langsung membantu di tahap awal, begitu, di tahap awal sebelum masuk ke dalam kegiatan interpretasi dan analisis, yaitu untuk mengumpulkan datanya. Nah, itu contoh nyata terkait penggunaan ICT to support knowledge construction. Kemudian yang berikutnya, penggunaan TIK untuk pembentukan atau pembangunan pengetahuan. Jadi kalau sebelumnya tanpa TIK itu peserta didik bisa membangun pengetahuan mereka, tetapi kalau ini atau ide topik ini berarti atau komponen ini berarti mahasiswa atau peserta didik harus menggunakan TIK. Nah, contoh kasus secara real pada kegiatan pembelajaran itu seperti apa? Misalkan mahasiswa kita minta untuk mengidentifikasi begitu beberapa dan menganalisis tentunya nanti di akhir, karena tujuannya membangun pengetahuan terkait dengan kejadian-kejadian terbaru yang terjadi di berbagai belahan dunia begitu ya. Nah, tidak mungkin mahasiswa harus datang ke satu negara dengan negara lain begitu ya untuk mendapatkan informasi. Nah, tapi mereka bisa menggunakan internet untuk mengidentifikasi beberapa case-case terbaru dari daerah-daerah yang berbeda. Kemudian yang kedua itu contohnya seperti tadi, bisa saja untuk kasus yang pertama begitu selain menggunakan internet, bisa saja mahasiswa untuk mengetahui atau mengidentifikasi adanya kejadian terbaru dari berbagai belahan dunia itu dengan melakukan pengiriman email ataupun komunikasi dengan beberapa teman mungkin atau kolega di berbagai wilayah untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian yang terakhir, ada contoh juga mahasiswa menggunakan aplikasi simulasi untuk menyimulasikan bagaimana sel telur dibuahi. Nah, ini kan tidak mungkin tanpa ada TIK, bantuan teknologi, mahasiswa itu mengetahui terbentuknya atau proses terjadinya sel telur itu dibuahi. Nah, yang mungkin ini bisa menjadi perenungan begitu untuk Bu Ika khususnya yang biologi mungkin atau Bapak Ibu lain, ini kebetulan saya nemunya yang biologi. Bagaimana mahasiswa menemukan informasi tentang bentuk morfologi daun? Apakah pada real world, saya katakan real world ya, karena kan morfologi daun juga masalah nyata begitu ya Bu Ika. Nah, ini apakah nantinya ketika TIK digunakan itu masuk ke dalam kriteria membangun konstruksi atau hanya mendukung? Nah, itu yang perlu kita cermati bersama begitu. Next, Bu Anet. Yang terakhir, kriteria terakhir yaitu penggunaan ICT di mana nantinya siswa atau mahasiswa ini akan berperan sebagai orang yang memproduksi karya begitu dari penggunaan TIK. Contoh real di prodi saya maupun di kegiatan pembelajaran mata kuliah
pengembangan bahan ajar yang saya ampu. Nah, ini mahasiswa menggunakan satu aplikasi yang bisa diakses secara online dan free gitu ya untuk mengembangkan e-modul begitu Bapak Ibu, untuk mengembangkan e-modul. Nah, ini bisa pada kriteria ini saya rasa, atau pada komponen ini saya rasa sangat jelas begitu. Mengapa? Karena untuk bisa mengevaluasi bahwasanya mahasiswa sudah tahap atau melakukan atau sampai pada tahapan ini itu ketika mereka menghasilkan suatu produk yang itu bisa digunakan untuk golongan-golongan tertentu gitu ya. Jadi produknya misalkan saat ini contoh real yang saya tampilkan begitu ya, produknya adalah e-modul, kemudian apa namanya ya, subjek spesifiknya adalah modul ini digunakan untuk siswa kelas 8 SMP misalnya Bapak Ibu. Nah, ketika mahasiswa sudah melakukan hal ini berarti mahasiswa sudah sampai pada kegiatan atau pada tahapan mereka sebagai designers gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan rubrik begitu nggih. Rubrik yang berkaitan dengan tahapan-tahapan di mana siswa menggunakan TIK dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ini merangkum ya Bapak Ibu dari penjelasan saya yang pertama hingga akhir, ketika siswa tidak menggunakan TIK sama sekali dalam proses pembelajaran, nah maka dapat kita katakan atau dapat kita evaluasi begitu ya, bahwasanya mahasiswa ada di tahapan 1 ini. Jadi kalau dinilai nilai 1 begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika mahasiswa dapat menggunakan TIK untuk mempraktekkan kemampuan-kemampuan dasarnya saja, hanya untuk menampilkan atau menyajikan data, tetapi tidak mengkonstruksi pengetahuan, maka ada di skor atau nilai 2. Kemudian next, ketika mahasiswa dapat menggunakan ICT, begitu nggih, untuk mendukung konstruksi pengetahuan, tetapi sekali lagi konstruksinya hanya support ya Bapak Ibu. Nah, itu dapat diberikan skor 3. Nah, bisa saya ulas kembali bahwasanya ketika mahasiswa ada di tahapan ini, TIK yang digunakan hanya mensupport, di mana tanpa TIK pun peserta didik bisa mengkonstruksi pengetahuan mereka. Kemudian yang keempat, itu ketika TIK-nya sangat dibutuhkan begitu untuk mengkonstruksi pengetahuan. Dan yang terakhir, ketika mahasiswa mampu menghasilkan suatu produk yang spesifik begitu ya untuk orang-orang tertentu, nah maka mahasiswa dapat kita katakan atau dapat kita evaluasi dia pada skor 5. Nah, saya rasa hal itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan penggunaan TIK pada kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Kiranya kalau ada hal-hal yang perlu kita didiskusikan di waktu yang sempit ini, monggo, saya sangat terbuka sekali mendapatkan pencerahan maupun ide-ide, sharing ide dengan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yoga. Monggo Bapak Ibu mungkin partisipannya tinggal 5 ini Bun. Pertanyaan. Selain kita bertiga. Oh ya Kak, wait, ya. Diam dulu. Kakak nggak bisa, tunggu dulu. Oke. Iya, Bu Yoga. Yes, ini hanya Bunda. mengingat tentang apa yang sudah kita pelajari ya. Maklum udah lama, udah berapa bulan gak dibuka, jadi agak lupa-lupa ingat. Berarti
kalau kita menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran kita, tapi itu hanya untuk menyampaikan pesan, itu masih belum bisa dikatakan kita mengakomodir mengakomodir atau membentuk kompetensi mahasiswa kita untuk menggunakan ICT for learning. Betul, Bun. Insya Allah seperti itu juga yang saya pahami, bahwasanya ketika hanya TIK digunakan untuk menampilkan data begitu nggih, seperti PowerPoint begitu, tapi kiranya memang bisa jadi PowerPoint itu menjadi satu alat begitu Bunda, teknologi untuk mendukung support mahasiswa membangun pengetahuan mereka, Bu. Bisa jadi begini, misal nggih Bu, tadi kan sudah saya berikan contoh yang terkait di mana itu ya, mapel biologi nggih, ya, yang mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi begitu bentuk-bentuk morfologi daun begitu ya. Mereka penggunaan TIK-nya bisa jadi tidak hanya PowerPoint, tapi kan foto, kamera untuk mengumpulkan foto-foto bukti nyata. Nah, itu ditampilkan pada PowerPoint. Nah, itu kan hanya mempresentasikan atau menyajikan bentuknya, tetapi bisa jadi diteruskan di PowerPoint itu ada bentuk-bentuk lain, Bunda, tabel-tabel misal untuk membandingkan beberapa bentuk daun begitu. Nah, akhirnya PowerPoint ini tidak hanya memiliki peran untuk menampilkan, tetapi dia juga bisa membantu mahasiswa untuk melakukan kegiatan interpretasi begitu atau analisis untuk mengetahui perbedaan antara dua daun dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Jadi bisa sekali waktu memang satu teknologi itu bisa berperan sebagai media saja. Betul. Hanya alat bantu saja gitu. Atau malah bisa pendukung begitu, Bunda. Berarti kata kuncinya adalah jika teknologi ini, misalnya kayak PowerPoint, itu dipakai untuk membantu siswa dalam menganalisa, dalam interpretasi sesuatu, maka itu disebut bahwa kita sudah menggunakan ICT use for learning gitu ya. Betul, nggih, Bunda. Tapi kan perlu diperhatikan, Bu. TIK yang dimaksud di sini penggunaan TIK-nya bukan kita sebagai pendidik, nggih, tetapi student begitu, siswa yang menggunakan TIK-nya. Betul, pembelajarnya. Jadi siswanya yang menggunakan TIK itu, bukan kita. Tapi kan dalam konteks kegiatan atau dalam konteks pembelajaran, kita sebagai seorang pendidik artinya dapat memberikan stimulasi tersebut, istilahnya kayak penugasan dengan menggunakan TIK gitu ya. Ketika kita memberikan penugasan, misalkan kita memberikan penugasan kepada mahasiswa, misalkan nih, tolong ya bikin prosedur tentang penggunaan laptop atau penggunaan LCD gitu. Nah, ketika mereka diminta untuk membuat sebuah prosedur penggunaan LCD, kemudian kita arahkan mereka untuk membuatnya menggunakan infografis, menggunakan Canva, misalkan begitu, berarti itu kan saya sebagai seorang pendidik itu sudah membantu siswa untuk menggunakan ICT dalam proses pembelajaran mereka gitu ya. Nggih, Bu. Mungkin yang akan jadi pertanyaan itu sejauh mana begitu ya, Bu ya. TIK itu bisa dikatakan membantu begitu nggih, kita sebagai pendidik membangun pengetahuan siswa. Seperti yang disampaikan Bu Anet, saya rasa. Nah, yang perlu kita jadikan renungan yaitu tadi, Bu, sejauh mana TIK kita itu kita gunakan dalam proses pembelajaran itu, Bu. WA misalkan, WhatsApp itu kan seringkali juga kita gunakan ketika dalam proses pembelajaran asinkronus begitu nggih, untuk proses diskusi begitu ya. Tapi kan kemudian sejauh mana si WhatsApp itu punya power, setiap siswa ini bisa loh
menginterpretasikan atau apa ya, dari WA ini, dari diskusi di WA itu mereka bisa menyimpulkan, menganalisis masalah yang kita ajukan, begitu kan Bu. Jangan-jangan hanya digunakan untuk mereplay pesan saja. Nah, kalau hanya mereplay pesan kan belum bisa dikatakan siswa mengkonstruksi pengetahuan. Nah, kalau misalkan pada proses ini kan kita juga mungkin sering dengar dengan namanya reading digital text gitu ya. Kalau misalkan mereka diminta untuk istilahnya menganalisa gitu ya, menganalisa sebuah perbedaan misalkan perbedaan budaya Jawa dan Madura misalkan gitu. Nah, kita meminta mereka untuk menganalisisnya berdasarkan referensi-referensi yang bisa diambil di internet katakanlah. Nah, itu kan apakah juga termasuk kira-kira ya, tapi kan menurut saya kan itu bisa termasuk penggunaan ICT for learning. Nah, apa kira-kira itu juga begitu, Bu? Kalau saya Bu, jelas bisa Bu, bisa saya dengan yakin itu bisa saya katakan TIK digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi kan sejauh mana TIK-nya itu tadi, apakah hanya mendukung, jangan-jangan tanpa internet mereka itu bisa loh mengakses informasi itu di perpustakaan, begitu, menganalisis teks dari buku-buku begitu. Nah, kalau ternyata bisa dicari atau digali selain TIK begitu Bu, berarti tetap bisa dikatakan TIK digunakan, tetapi hanya sampai sebatas mendukung pembangunan ide begitu Ibu. Tetapi tidak core-nya harus pakai HP loh, mereka bisa tadi Bu, terkait dengan writing ya Bu ya. Iya, misalkan menganalisa idenya. Menganalisa itu tidak hanya dari internet saja loh, mereka kan bisa dari buku begitu. Oke. Tapi bisa dikatakan menggunakan IT begitu Bu. Oke, baik Bu, sangat keren sekali. Karena memang kita itu sudah tidak bisa moderatornya yang keren ini. Iya, botan. Tidaklah, kita semua keren. Bisa hidup ini diskusi. Iya, karena kadang-kadang yang mungkin perlu kita perjelas ketika mungkin nanti kita memberikan informasi ini kepada pendidik, terutama pada guru gitu ya, yang mungkin nanti juga akan, karena mau nggak mau mereka juga pasti harus menggunakan teknologi, karena para peserta didiknya itu merupakan semuanya digital natif gitu, mau nggak mau memang para pendidik juga harus terbiasa. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa ICT di sini tidak harus berupa aplikasi. Betul. Jadi penggunaan ada hardware, betul, penggunaan. Jadi tidak hanya pada bagaimana menggunakan hardware-nya, bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Karena kadang-kadang juga saya temui di beberapa prosedur kegiatan yang teman-teman PPG gitu ya. Jadi ketika mereka menggunakan video, nah tapi videonya itu hanya untuk menyampaikan pesan gitu. Jadi misalkan penjelasan, definisi aja gitu ya. Nah itu mereka anggap bahwa video ini media pembelajarannya. Padahal penggunaan video yang dimaksud sebagai bahwa anak-anak menganalisa, melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran menggunakan salah satu TIK, itu kan adalah ketika mereka melalui video. Jadi analisanya itu berdasarkan video gitu. Bukan video itu memberikan penjelasan. Maksudnya pengganti guru. Nah, kebanyakan itu kan teman-teman guru di PPG kadang-kadang yang saya temui yang dimaksud itu adalah mereka menggunakan video, tapi video tersebut adalah pengganti penjelasan mereka gitu. Nah, itu kan akhirnya tidak ada penggunaan secara benar tentang video digunakan untuk proses pembelajaran yang mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, ya jadi contohnya yang juga, tadi Bu, pakai video tentang saya tadi nyontohkan ya, proses sel telur dibuahi.
Ya, itu kan akhirnya cuman sekedar memberikan kegiatan, kecuali memang akhirnya ketika melihat video tersebut mereka Diberikan diminta satu, menganalisa, betul. dan akhirnya mereka membuat ide baru, katakanlah berdasarkan apa yang ada di dalam kasus-kasus yang ada di dalam video tersebut, katakanlah gitu. Begitu ya Bu ya? Nggih, Bun. Benar sekali, Bunda. Terima kasih banyak. Tidak terasa sudah jam 3. Insya Allah ini sudah cukup. Dan tadi juga pesannya Bu Wadek, recording ini insya Allah tetap bisa bermanfaat, karena memang beberapa Bapak Ibu dosen yang mungkin hari ini tidak hadir, bisa nanti diluangkan waktunya ketika mungkin membutuhkan informasi ini, bisa melalui rekaman. Jadi insya Allah tetap akan bermanfaat bagi semua orang, meskipun mungkin yang hadir secara live hanya sedikit gitu. Terima kasih banyak Bu Yoga sama Bu Husnul yang sudah mempersiapkan presentasi yang sangat amazing sekali pada hari ini, dan juga terima kasih banyak semua tim MCE yang sudah berkenan untuk mendiseminasikan informasi yang sudah didapatkan ketika pelatihan pada Microsoft Certified Education. Terima kasih banyak kepada Bu Ika, Bu Hoir, Pak Anam, Bu Endang yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan online ini, diskusi online ini. Semoga apapun yang diberikan oleh kami, para pemateri, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk berinovasi dalam pembelajaran kita, sehingga nanti aksi nyatanya juga akan terlihat. Terima kasih banyak semuanya, semoga sehat selalu. Sampai jumpa pada seri diskusi selanjutnya. Sama-sama Bu Anet, Bu Husnul, Bu Yoga, Bu Endang.